Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan video kali ini saya sedang melakukan perbaikan sebuah dinding yang mengalami kendala hancur ambrol dan juga lembab. Dinding yang mengalami ambrol seperti ini dikarenakan berbagai macam faktor, mulai dari kualitas pasir yang buruk dan bisa juga disebabkan oleh adukan yang kekurangan semen. Untuk faktor yang menyebabkan dinding ini lembab dikarenakan bagian pondasi bangunan ini di bawahnya terdapat mata air. Jadi ini akan kita lakukan perbaikan, jadi kita bobok terlebih dahulu dan sisakan bagian dinding yang masih kokoh. Sambil menunggu proses pembobokan dinding selesai, lanjut saja kita buatkan adonan acian sebagai perekat untuk sambungan plesteran. Bahan yang kita butuhkan di sini terdiri dari 3 komponen, yaitu semen, air, dan bonding agent. Untuk takarannya di sini kita gunakan sesuai dengan petunjuk, yaitu dengan perbandingan 1 bonding agent semen, 1 air, dan 2 komponen semen. Untuk cara mencampurnya di sini terlebih dahulu kita campurkan untuk bonding agent semen dengan air. Jadi 1:1 terlebih dahulu, lalu kita lakukan pengadukan. Dan setelah itu kita masukkan semennya. Bila mana bonding agent ini masih menggumpal, jadi ini tidak masalah ya friend ya. Nanti akan kita lakukan pengadukan secara merata sampai berbentuk pasta. Jadi cara buat aciannya sama saja dengan cara buat acian pada umumnya, cuman di sini kita gunakan bahan tambahan yaitu sebuah bonding agent semen. Setelah adonan acian perekat sambungan sudah siap, lanjut kita buatkan untuk adukan plesteran. Untuk adukan plesteran pada umumnya menggunakan perbandingan 1:4, yaitu 1 semen dan 4 pasir. Akan tetapi di sini saya buatkan adukan dengan perbandingan 1:3, yaitu 1 semen dan 3 pasir. Untuk adukan plesteran ini pilihlah pasir dengan kualitas yang baik. Bila mana menggunakan pasir kali, pilihlah pasir kali yang tidak memiliki kandungan tanah yang cukup tinggi, dan bila mana menggunakan pasir laut, pilihlah untuk pasir yang tidak memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Dan di sini saya menggunakan pasir laut, bisa terlihat ya, untuk ciri pasir laut yang bagus kualitasnya itu dia lembut dan juga tidak gampang terurai, friend. Setelah adonan acian sambungan perekat dan juga adukan plesteran sudah siap, lanjut kita bersihkan untuk media yang akan kita lakukan pemlesteran. Jadi di sini kita lakukan penyikatan terlebih dahulu untuk merontokkan sisa partikel debu dan juga kotoran. Lalu lakukan penyiraman dengan menggunakan air. Jadi fungsi tujuan kita berikan air ini ialah untuk melembabkan media yang akan kita lakukan pemlesteran, dan tentu saja untuk membersihkan media dari partikel debu dan juga kotoran serta partikel pasir yang sudah rontok. Pastikan untuk medianya benar-benar bersih ya friend, agar bagian dinding yang kita perbaiki ini untuk adukan acian perekat sambungan serta plesterannya benar-benar kuat melekat dengan sempurna. Setelah media kita lembabkan dan juga sudah kita bersihkan dari partikel debu, sisa kotoran dan juga partikel pasir yang sudah rontok, lanjut kita lakukan pengaplikasian acian perekat sambungannya. Untuk cara mengaplikasikannya di sini saya menggunakan kuas. Jadi kuaskan untuk adonan acian perekat ini ke bagian dinding yang akan kita lakukan pemlesteran secara merata ya. Pengaplikasian acian adonan perekat ini berfungsi dan bertujuan agar adukan plesteran ini dapat mengikat dengan sempurna pada bagian dinding. Dikarenakan adonan acian perekat ini sudah kita lakukan pencampuran dengan menggunakan bonding agent semen. Setelah adonan acian sambungan perekat ini diaplikasikan, langsung disambung dengan proses pemlesteran. Jadi ini harus masih basah, lanjut kita lakukan pemlesteran ya dengan adukan yang sudah kita aduk tadi. Maka dari itu diperlukan proses penyiapan untuk adukan secara bersamaan. Dikarenakan media yang akan kita plester ini cukup tebal, jadi di sini kita lakukan proses pemlesterannya sebanyak 2 kali ya. Dan pemlesteran ini tidak bisa dilakukan secara sekaligus dalam 1 kali dikarenakan medianya cukup tebal. Jadi di sini kita lakukan proses pemlesteran ini secara bertahap.
Pastikan untuk pengaplikasian plesteran ini benar-benar padat untuk lapisan pertamanya, agar bagian dinding ini benar-benar kokoh tentunya. Jadi untuk plesteran pertama ini kita tunggu waktu jeda selama 10 menit. Dan setelah itu kita lakukan proses pemlesteran kembali. Setelah proses pemlesteran pertama sudah agak kering, untuk plesteran yang sudah menempel, lanjut kita lakukan pengaplikasian plesteran untuk yang kedua kalinya. Lalu setelah itu kita gosok untuk meratakan bagian dinding yang kita restorasi ini, friend. Jadi di sini saya gosok cukup dengan menggunakan kayu saja ya. Setelah proses pemlesteran dengan jeda waktu pengeringan selama 1 hari, lanjut kita lakukan proses pengaplikasian waterproofing. Dikarenakan untuk tembok yang saya atasi ini juga mengalami kendala, yaitu lembab ya, friend. Untuk waterproofing yang saya gunakan di sini adalah waterproofing jenis semen yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen semen dan juga komponen cairan perekat. Untuk takaran campuran perbandingannya yaitu 4 bagian semen dan 1 bagian cairan perekat. Bisa juga diberi cairannya agak dilebihkan agar lebih encer, tentu saja agar lebih mudah di saat diaplikasikan ke bagian dinding. Penyebab dinding lembab yang saya tangani ini ialah disebabkan oleh adanya sumber mata air di bawah bagian pondasi bangunan. Setelah jeda pengeringan, setelah diaplikasikan waterproofing, lanjut kita lakukan proses pengacian. Jadi di sini perlu kita lembabkan terlebih dahulu media yang akan kita lakukan pengacian dengan menggunakan air. Untuk adukan aciannya bisa friend-friend buat seperti di awal video ya. Di saat saya membuat adukan acian untuk perekat, tentu saja menggunakan bonding semen agent agar adonan acian kuat melekat, dan tentu saja untuk meminimalisir keretakan pada bagian dinding. Jadi ini benar-benar acian yang super ya. Jadi ini untuk pemula juga tidak masalah di saat melakukan pengaplikasiannya, dikarenakan untuk keretakan itu minim ya, untuk resiko keretakan. Dikarenakan bonding agent ini sudah diformulasikan memang untuk campuran adukan untuk penyambungan beton lama dan beton baru, serta sebagai bahan campuran untuk perekat acian. Setelah jeda pengeringan proses pengacian, lanjut kita lembabkan kembali untuk bagian dinding ini dan kita lapisi kembali dengan menggunakan waterproofing. Pelapisan waterproofing yang kedua kalinya ini ialah untuk memaksimalkan dinding ini agar bila mana suatu saat rembesan air dari bagian bawah pondasi ini naik kembali, bisa kita antisipasi agar tidak merusak cat pada bagian tembok. Disclaimer, bila mana friend-friend sedang melakukan pengaplikasian waterproofing ini disarankan sambil menyediakan lap ya. Dikarenakan bila mana waterproofing ini menempel pada bagian lantai, di saat sudah kering itu sangat sulit dibersihkan. Maka dari itu, bila mana terdapat tetesan di lantai, langsung dilap, friend. Untuk tahap akhir, kita lakukan proses pengecatan. Dan tentu saja di saat proses pengecatan ini dengan jeda waktu setelah kita lakukan proses waterproofing pada hari sebelumnya. Jadi di sini untuk proses pengecatan dilakukan sebanyak 3-4 lapis untuk menutupi warna waterproofing dan juga untuk mengikuti warna pada bagian dinding sekelilingnya. Oke friend, jadi ini adalah 1 bulan setelah dilakukan proses perbaikan, dan akan saya ketuk-ketuk untuk bagian tembok yang sudah saya lakukan perbaikan ini. Oke friend, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami. Salam teknik.